Firman Tuhan hari ke-135, 15 Mei tahun 2025, Kitab Amsal pasal 19 ayat 17, perikop, membantu orang miskin sama dengan meminjami Allah. Diambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Memberi pinjaman pada Allah. Itulah perikop daripada ayat ini. Sebagai nats adalah demikian. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, meminjami Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bahasa Indonesia sehari-hari, menolong orang miskin sama dengan seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songon. Songon napasali Jahobado ho molo manangis marasiroha tuna pogus jala-jala onnado mamalos jala Jahobado mamalos itu. Salnai hujah songon napasali Jahobado ho molo marasiniroha ho tuna pogus jala Jahobado mamalosi tuho. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Apa maksud daripada ayat tersebut? Dan kenapa ayat tersebut muncul? Mari kita lihat latar belakang daripada perikop ini. Allah mengatakan membantu orang miskin sebagai pinjaman pada Dia dan akan dibalas. Apa yang bisa kita lihat pada pernyataan tersebut? Ini menunjukkan betapa pentingnya perbuatan baik dan kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan dalam pandangan iman Kristen. Dalam pandangan iman Kristen, betapa pentingnya perbuatan baik dan kepedulian kepada sesama dan mereka yang membutuhkan. Perbuatan baik yang sejati, ya, artinya perbuatan baik yang sejati adalah menjalankan karakter Allah. Apa itu karakter Allah? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 mengatakan Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, maka dia tidak mengenal Allah. Jadi dengan membantu orang miskin itu sama dengan menjabarkan karakter Allah. Menjalankan karakter Allah adalah mengenal Allah, bahwa Dia memiliki kasih.
Itulah latar belakang daripada perikop ini. Nah, kemudian dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 40 mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan kepada salah satu dari yang paling hina di antara saudara-saudaranya, kita lakukan kepadanya. Ini menunjukkan untuk selalu mengingat bahwa setiap tindakan baik kita memiliki makna yang lebih dalam. Jadi kalau kita sudah melakukan tindakan baik, itu maknanya sangat dalam. Pertama, kita mengenal Allah dengan karakter Allah. Kemudian, di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Bagaimana caranya supaya kita tidak lemah dalam berbuat baik? Apabila tindakan dan perbuatan baik itu kita lakukan dengan tulus, tidak ada embel-embel seperti ria, sombong. Banyak orang membantu, tapi dia mengatakan, kalau bukan saya yang memberikan, tidak ada berjalan seperti ini. Itu adalah kesombongan. Kalau tidak kita membantu, itu tidak menjadi penghalang semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan kita anggap bahwa karena dengan bantuan kita sehingga bisa terjadi seperti itu. Itu tidak bisa. Kita membantu karena kita sudah mendapat berkat dari Tuhan. Maka kita bisa memberi. Kalau kita tidak mendapatkan berkat, apa yang mau kita berikan? Kayak dalam istilah bahasa Batak dikatakan, hacit do tangan mandang gurhon nasowada. Artinya, berat rasanya, sakit rasanya kalau kita melemparkan sesuatu yang tidak ada, tidak ada kita lempar, itu sangat berat. Itulah falsafah daripada Batak. Artinya kita sulit berbuat kalau kita tidak punya apa-apa. Kita punya apa-apa adalah atas berkat dari Tuhan. Berkat itulah yang kita pakai untuk membantu orang lain. Dan itu pun dikembalikan lagi kepada Tuhan. Coba. Kita sudah dapat berkat dan kita membantu orang lain, itu pun kita sama dengan memiutangi dari Tuhan, meminjamkan kepada Tuhan. Sudah darinya, akibat perbuatan baik kita, kita seperti meminjamkan kepada Tuhan. Inilah yang namanya karakter Allah dalam circle of influence. Menjalankan karakter Allah dalam lingkaran pengaruh kita. Bukan hanya dalam lingkaran kepedulian. Peduli banyak, tapi apakah bisa berpengaruh? Ini yang perlu. Kita peduli dan kita pun dapat mempengaruhi hidupnya. Itulah bantuan kepada orang miskin. Kita mempengaruhi hidup mereka menjadi baik. Dan itu dianggap oleh Tuhan Allah sebagai pinjaman bagi Tuhan. Kapan itu dikembalikan? Pada saat life after life, the new of Jerusalem. Pada saat hidup setelah kehidupan hari ini di Yerusalem yang baru. Undangan
perjamuan pesta dari Allah, akan menerima segala sesuatu yang kita inginkan tanpa membayar, tanpa membawa uang, itu diberikan dengan cuma-cuma. Inilah latar belakang daripada memberi adalah sebagai pinjaman bagi Allah. Dan berkat yang diberikan kepada kita, kita berikan kembali. Dan itu sudah menjadi yang harus diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya, itikat baik kita dengan Galatia 6 ayat 9 tadi dikatakan bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Lemah di situ artinya kita tidak ria dan tidak sombong atas apa yang kita berikan, tapi dengan tulus hati kita membantu orang lain. Itulah latar belakang yang bisa kita lihat dari perikop ini. Nah, sekarang kita masuk dari poin yang kedua, yaitu apa tujuan dalam Amsal pasal 19 ayat 17 bahwa meminjami Allah atas pemberian kita. Pemberian kepada orang miskin bukan hanya soal materi, tetapi juga mencerminkan sikap hati kita yang peduli dan persuasif. Jadi, membantu orang miskin bukan dilihat hanya dari segi materi, tapi adanya kepedulian kita yang persuasif, merasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan empati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pada situasi itulah kita menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. Hal ini menunjukkan pentingnya kemurahan hati dan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 dikatakan bahwa tindakan ini juga memperkuat hubungan dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang lain, kita seolah-olah melakukan pelayanan kepadanya. Dan kita sudah melayani Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, segala pekerjaan kita lakukan dengan sepenuh hati dan seolah-olah itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dengan kita membantu orang miskin itu bukan untuk dia, tetapi untuk Tuhan. Namun akibatnya si miskin terbantu. Tapi dalam falsafah pemberian bantuan tersebut adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, menurut para ahli teolog mengatakan bahwa prinsip memberikan dengan tulus dapat membentuk karakter kita menjadi lebih mirip dengan Kristus yang merupakan teladan sejati dan cinta dari pengorbanan. Apa maksud daripada memberikan dengan tulus? Adalah membentuk karakter kita menyerupai teladan daripada Kristus. Kita lihat, Kristus korban di kayu salib untuk menebus dosa daripada manusia. Dia berkorban untuk kita. Artinya
contoh yang diberikan oleh Yesus adalah sebagai gambaran bagi kita. Mati di kayu salib, kemudian dikubur dengan kuasa kematian, tapi dia bangkit di antara orang mati dengan kuasa Allah. Itulah menjadi role model bagi kita. Nah, sehingga dengan memberikan bantuan ini pun membentuk karakter kita untuk mencontoh teladan daripada Kristus yang rela berkorban demi umatnya. Apakah kita mau berkorban? Kita berkorban demi kasih kita kepada sesama dan juga menjalankan apa rencana daripada Tuhan Allah. Sekarang kita masuk dalam pasal yang ketiga, yaitu pesan moral daripada ayat ini. Apa pesan moral dari ayat tersebut? Ya. Kalau kita melihat dalam perikop ini, Allah berjanji untuk memperhatikan setiap kebaikan yang kita lakukan, khususnya membantu orang miskin yang tidak mungkin dapat membalasnya kepada kita. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Hal inilah sebagai pinjaman kepada Allah, Dia akan membalasnya pada saat life after life di Yerusalem yang baru, pada saat kehidupan setelah kehidupan hari ini di Yerusalem yang baru. Menurut para teolog, bahwa memberi bukan hanya akan bermanfaat bagi penerima, tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ini bisa meningkatkan spiritualitas kita dan hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya bermanfaat bagi si penerima bantuan tersebut, tetapi juga meningkatkan spiritualitas kita dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita melihat ya dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40 mengatakan bahwa dalam memberi Tuhan mengatakan, kau berikan makan waktu lapar, kau berikan minum waktu haus, kau berikan pakaian pada saat tidak memiliki pakaian. Tapi ini ditanya oleh orang yang diberikan, yang memberi. Kapan Tuhan minta kepada saya berikan makan? Kapan Tuhan haus, saya berikan minum? Kapan Tuhan tidak memiliki pakaian, saya berikan pakaian? Tuhan mengatakan, yang kau berikan kepada mereka yang membutuhkan sama dengan memberikan kepada saya. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Apa yang kita lakukan kepada orang, itu sama dengan melakukan kepada Tuhan. Maka di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 13 sampai 14 mengatakan bahwa kalau kau mau mengundang orang untuk makan bersamamu, undanglah orang miskin, orang yang tidak mampu, dan orang yang tidak bisa membalas kepadamu. Tuhan sangat memperhitungkan hal itu. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Sekarang kita masuk di dalam poin yang keempat, yaitu implementasi dari Amsal 19 ayat 17. Apa penerapan? Apa implementasinya? Di dalam ayat ini terlihat jelas bahwa tindakan nyata dalam membantu orang miskin
dan mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita memberi kepada orang lain, terutama kepada orang yang membutuhkan, kita bukan hanya melakukan tindakan sosial, tetapi juga mengarahkan dan juga adalah mengarahkan kita kepada Allah yang akan membalas kepada kita. Jadi adalah merupakan tindakan perbuatan untuk Allah sendiri dan akan diberikan balasannya kepada kita. Allah berjanji untuk membalasnya. Inilah ya. Inilah jawaban bagi kita setiap melakukan perbuatan baik. Jadi Allah berjanji untuk membalasnya. Implementasi yang nyata dalam ayat 19, pasal 19 ayat 17 adalah mencakup tindakan nyata dalam membantu orang-orang yang berada dalam keterpurukan, sekaligus memahami bahwa setiap kebaikan yang dilakukan adalah gambaran dari kasih yang Tuhan inginkan. Jadi ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Kebaikan yang kita lakukan adalah sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan karakter Allah. Apa saja bentuk-bentuk yang bisa menjadi penerapan atau implementasi yang kita berikan dalam sehari-hari? Itu memberikan motivasi atau dorongan hidup yang mengalami keterpurukan. Jadi dengan mendorong untuk membuat dia menjadi semangat, itu juga termasuk dalam implementasi kebaikan. Nah, kemudian berpartisipasi dalam program amal. Misalnya memberi sumbangan barang akan uang kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk sosial. Kemudian memperhatikan kebutuhan di sekitar kita, di lingkungan kita. Apa kebutuhan? Itu juga termasuk implementasi. Kemudian sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus Kristus, ya, jalankan karakter Allah, karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi hanya dalam pemberian dan membantu orang miskin tersebut, kita sudah mengenal Allah. Dan kita sekaligus sudah meminjamkan kepada Allah. Dan kita sudah mendapatkan balasan pada hari penghakiman, kedatangan Yesus kedua kalinya, saat life after life, kehidupan setelah kehidupan saat ini. Semoga firman ini bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.